Al-Fatihah. A'udzubillahi Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Raditu billahi rabbil alamin. Bil Qur'an Imam Muhammadin nabiyya wa rasul rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Baca tafsir. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah kelawan nyebut asmani Allah Ar-Rahmani kang maha welas, Ar-Rahimi kang tur kang maha asih. Alhamdulillah sakabehane puji kulillahi kagungane Allah. Alhamdulillah utais sakabehane puji patang perkara. Kulillahi kagungane Allah Rabbil alamin kang mengerani wong alam kabeh. Jadi segala puji itu ada 4, yaitu Qadim ala Kudus, Kudus ala Qadim, Qadim ala Qadim, Kudus ala Kudus. Itu semua milik Allah. Ar-Rahmani kang maha welas, Ar-Rahimi tur kang maha asih. Maliki yaumiddini kang mengerani ana ing dinane kiamat. Iyaka dumateng panjenengan Gusti nak butuh nyembah sapa kita. Wa iyaka lan dumateng panjenengan Gusti nasta'in nyuwun pitulung sapa ingsun ya kena kita ya kena. Jadi segala puji milik Allah yang menjadi Tuhan semua alam, yang Dia Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dia juga yang menjadi raja besok di hari kiamat. Kepada Engkau kita menyembah dan kepada Engkau kita mohon pertolongan. Ini adalah kalimat Al-Quran yang sudah resmi dikasihkan kepada kita. Jadi kepada Engkau Allah ini. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdina mugi nuduhaken panjenengan ing kita utawa ing kula. Aswirata ing dalan al-mustaqim kang jejeg. Semoga Allah menunjukkan kita kepada jalan yang lurus. Jalan lurus itu jalan yang mana? Itu suratal ladzina yaiku dalane wong akeh an'amta kang sampun parengan panjenengan paringi nikmat alaihim ing ngatasi ladzina. Ghairil maghdubi sanes dalane tiang kathah ingkang jenengan bendoni sapa alaihim alladzina waladhdallina lan ora wong-wong kang padha sasar. Yaitu kita minta sama Allah untuk ditunjukkan jalan yang lurus, yaitu jalannya orang-orang yang telah diberi nikmat, termasuk minan nabiyyin wassolihin wasyuhada wassolihin, termasuk golongan para nabi, golongan para soleh, para syahid. Bukan jalannya yang dimurkai dan bukan pula jalannya orang yang sesat. Ya di sini kita itu disuruh meminta kepada Allah. Ini surat Al-Fatihah itu termasuk surat yang wajib dibaca ketika sholat. Ini juga disebut Ummul Kitab, yaitu ibunya kitab. Juga disebut Sab'a al-Masani, surat 7 yang ulang-ulang, karena minimal setiap sholat itu kita membaca Fatihah 2 kali. Nah, terus di sini Allah memberikan pelajaran kepada kita. Mengapa kita kok disuruh menunjukkan, maksudnya Allah itu menyuruh kita untuk berdoa, tunjukkanlah kita ke jalan mustaqim, yaitu jalannya orang-orang yang telah diberi nikmat, bukan jalannya Allah. Karena apa?
Karena Allah itu tidak seperti manusia. Jadi manusia ya harusnya ya seperti manusia, tidak seperti Allah. Jadi Allah di sini dawuhnya itu siratal ladzina, jalannya orang-orang, bukan siratullah, bukan jalannya Allah, bukan jalan. Biar manusia itu manut kepada jenisnya, yaitu manusia. Tapi yang an'amta alaihim, yang telah diberi nikmat, bukan jalannya orang yang sesat dan bukan jalannya orang-orang yang dimurkai Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita teruskan surat Al-Baqarah. Surat Al-Baqarah adalah surat sapi. Surat sapi betina. Ini pada banyak cerita-cerita pada zamannya Nabi Musa. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Hanya Allah yang tahu artinya sesungguhnya. Ada sebagian ulama yang menerangkan Alif Lam Mim itu artinya alif itu Allah, lam itu latifun, mim itu majidun. Jadi Alif Lam Mim artinya Allah yang maha pengasih lagi maha agung. Ada yang mengatakan begitu. Dan banyak ulama-ulama yang menafsiri surat-surat, bukan hanya Alif Lam Mim, termasuk Ain, Sin, Qaf, termasuk Nun, termasuk Alif Lam Ra, itu hanya Allah yang tahu yang sebenarnya. Adapun ulama itu cuman menafsir-nafsiri. Zalikal kitabu utawi iku kitab iku la raiba fihi, ora ana kemamangan iku maujud fihi ing dalam kitab. Hudan tur dadi pituduh lil muttaqina maring wong takwa. Jadi kitab ini tidak ada kemamangan di dalamnya, jadi pasti benarnya dan juga menjadi petunjuk bagi orang-orang yang takwa. Siapakah orang yang takwa? Ini dilanjutkan ayat berikutnya. Alladzina yaiku wong-wong akeh yu'minuna kang padha iman sapa ladzina bil ghaibi kelawan barang kang samar, barang kang gaib, termasuk surga, neraka, malaikat, Allah, semua yang gaib menurut pandangan mata. Wa yuqimuna lan kang padha njenengake sapa ladzina as-sholata ing salat. Wa mimma razaqnahum, wa mimma saking barang razaqnahum kang paring rezeki sapa ingsun ing ladzina iku yungfikuna padha nginfakake kabeh. Jadi orang-orang yang bertakwa itu adalah orang-orang yang beriman kepada barang yang gaib dan mendirikan sholat dan menafkahkan sebagian hartanya yang telah diberi rezeki oleh Allah kepadanya. Bukan hanya itu, yaitu walladzina yu'minuna, walladzina lan wong akeh yu'minuna kang padha percaya, padha iman sapa ladzina bima kelawan barang unzila kang diturunake ilaika maring sira Muhammad, wa malan barang maksudnya ini kitab. Unzila kang diturunake apa maming qablika saking sadurunge sira Muhammad. Bil akhirati lan kelawan akhirat hum utai ladzina iku yuqinan padha yakin kabeh. Ulaika utai mengkono ladzina iku ala hudan ing atase petunjuk mirrabihim saking pengirane ladzina. Wa ulaika lan utai mengkono ladzina hum ya ulaik iku al muflihuna wong kang padha bejo kabeh. Jadi di sini definisi orang yang takwa itu orang yang iman pada barang gaib dan mendirikan sholat dan menafkahkan sebagian hartanya, dan yang beriman kepada sesuatu yang diturunkan kepada Nabi Muhammad, yaitu Al-Quran dan Alkitab yang diturunkan sebelum Nabi Muhammad, termasuk Zabur, Taurat, Injil, dan iman kepada hari pembalasan yaitu akhirat, termasuk mahsyar, termasuk di situ ada pokoknya akhirat semua. Yang imannya baik di surga, yang imannya buruk di neraka, itu akhirat semua. Kejadian-kejadian yang ada di akhirat. Ya, kalau sudah itu semua, mereka itulah yang mendapat petunjuk dari Tuhannya, dan mereka itulah yang benar-benar beruntung. Terusnya,
Ini sekarang menjelaskan orang-orang munafik, orang-orang kafir, orang-orang munafik. Innalladzina sak temen wong akeh kafaru kang padha kafir sapa ladzina iku sawaun padha alaihim ngatasi ladzina aang zartahum ana to ngeden-ngedeni sapa sira Muhammad ing ladzina amlam tungzirhum utawa orang ngeden-ngedeni sapa sira ing ladzina iku layuk minuna ora padha iman sapa ladzina. Jadi orang-orang kafir itu sama saja apakah diberi peringatan atau enggak, mereka itu sama tidak beriman. Khotama, karena apa? Khotama wis ngunci sapa Allah Gusti Allah ala qulubihim ing atase ladzina wa ala sam'ihim lan ing atase pengrungune ladzina wa ala absarihim lan ing atase peningali ladzina hisyawatun utawi ana tutup. Jadi ada tutupnya. Walahum lan iku kedue ladzina azabun utawi siksa azimun kang agung. Jadi orang-orang kafir itu sama saja diberi peringatan atau enggak, mereka tetap tidak beriman karena Allah telah mengunci hatinya dan pendengarannya dan penglihatannya. Ulah, biar apa? Biar itu mendapat siksa yang pedih. Wa minan nasilan iku kita teruskan ayat nomor 8. Wa minal ladzina lan iku saking wong akeh. Wa minan nasilan iku setengah saking manungsa man utawi ana wong yang kulo kang ngucap sapa ladzina ngucapi ngene amanna iman sapa ingsun billahi kelawan Gusti Allah bil yaumil akhiri lan kelawan dina akhir. Wa mahum padahal utawi ladzina ora ana utawi ladzina iku bimukmininan padha iman kabeh. Jadi setengah manusia itu ada yang mengucap aku beriman kepada Allah dan hari akhir, tapi mereka sebenarnya tidak beriman. Yukhadi'una padha mbujuk padha nipu sapa ladzina Allah Gusti Allah. Walladzina lan wong akeh amanu kang padha iman sapa ladzina. Ma yakhta'una lan ora padha mbujuk ora padha nipu sapa ladzina illa anfusahum kejaba ing awak dhewe ladzina wa ma yash'uruna lan ora padha ngerti sapa ladzina. Ya, jadi tujuannya dia itu untuk menipu Allah dan orang-orang yang beriman. Padahal yang dia tipu itu bukan Allah dan bukan orang-orang beriman, melainkan dirinya sendiri. Tapi dia itu tidak merasa. Fi qulubihim maradun fazadahumullahu maradun walahum azabun alimum bima kanu yakdzibun. Fi qulubihim iku ing dalem atine alladzina maradun utawi ana penyakit, ana lara. Fazadahum mongko nambahi ing ladzina sapa Allah Gusti Allah nambahi maradun ing larane. Walahum lan iku kedue ladzina azabun utawi siksa alimun kang banget larane. Bima kanu sebab oleh nglakoni sebab oleh ana sapa ladzina iku yakdzibuna padha nggorohake sapa ladzina. Jadi di hatinya itu ada penyakit. Ada penyakit munafik itu tadi. Jadi oleh Allah malah ditambah penyakitnya. Dia besok mendapat siksa yang sangat menyakitkan sebab olehnya dia itu berbohong, berdusta. Katanya dia bicara saya beriman kepada Allah dan hari akhir dan Rasulnya, padahal dia itu tidak beriman sama sekali. Dan di sini perlu kita catat, munafik yang di Al-Quran itu adalah munafik yang tidak bisa masuk surga. Ini munafik beda sama munafik yang kebiasaan, yang orang-orang ciri-ciri munafik ada 3. Orang bila berkata berdusta, bila berjanji tidak menepati, bila dipercaya khianat. Itu munafik yang sebangsa kebiasaan. Nah, itu yang tidak langgeng di neraka. Tapi kalau munafik yang binasul Quran itu langgeng dalam neraka, itu yang tidak percaya kepada Allah dan Rasulnya. Jadi kalau ini menurut kalau di sini munafiknya di sini itu masalah akidah, tapi kalau munafik yang tadi itu
masalah kebiasaan. Bila berbicara dusta, bila dipercaya khianat, itu munafik kebiasaan. Bukan munafik yang binasul Quran ditetapkan di neraka selama-lamanya. Bukan itu.